Halo hospitable people, ketemu lagi di channel A Pictures. Di segmen hospitality masih bersama saya Mas Haryo dan saya Aji. Dan hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang tour and travel service. Ya, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya bahwa kita akan bahas tentang tour and travel. Mungkin Mas Aji bisa cerita sedikit Mas tentang service dari tour and travel tuh. Oke. Gimana sih sebenarnya? Sebelum saya cerita, minggu lalu sama hari ini baju kita sama ya? Gak apa-apa. Kok bisa sama ya? Tapi emang ini baju seragam kita nih kalau Oke. di sini. Kayaknya bener gitu ya. Oke, saya mau bahas tentang tour and travel sebagai bagian dari industri hospitality. Ya. Di segmen di episode pertama dan kedua mungkin saya sudah banyak membahas bahwa hospitality itu terkait dengan pariwisata itu utamanya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang pariwisata ada destinasi wisata. Destinasi wisata berarti ada tour agent. Ya. Mas Haryo misalnya, kamu belum pernah ke Labuan Bajo atau kamu belum pernah ke Bali deh, misalnya. Memang belum. Atau misalnya ke Medan deh atau kemanapun deh. Terus ada orang-orang yang ketimbang dia backpacker dan mencari rute sendiri, dia lebih memilih untuk menggandeng atau mengajak atau mendaftarkan dirinya di tour agent untuk dibuatkan paket perjalanan gitu. Betul. Nah, ketika dia sudah daftar, terus kemudian dia dapat semacam itinerary perjalanan, dia akan didampingi oleh seorang tour leader namanya. Tour leader ya namanya. Apa sih service yang diberikan sama para tour guide atau tour leader di lapangan? Kamu tadi daftar, analoginya Mas Haryo daftar ke dalam sebuah tour and travel agent, terus kemudian mulai nih hari besok berangkat nih misalnya, hari besok berangkat, Mas Haryo akan diberikan apa-apa saja bahan, bukan bahan, baju, pakaian, terus kemudian perlengkapan lain yang boleh dan tidak dibawa, yang boleh dan tidak boleh dibawa. Yang boleh dan tidak boleh dibawa ya. Jadi kita nggak buta Mas datang ke sebuah daerah. Oh, daerah ini daerah dingin, saya harus bawa baju hangat misalnya. Tapi daerah panas, daerah pantai. Oh, saya cuma cukup bawa celana renang karena celana sport untuk renang di laut, misalnya gitu ya. Contohnya gitu lah. Nah, servis yang diberikan tuh sudah semenjak Mas Haryo tuh daftar. Nah, nanti akan dikomunikasikan terus tuh. Selama jalan-jalan, pertanyaan saya Mas, mungkin nggak tour leader itu diem aja? Kayaknya seharusnya sih nggak mungkin lah ya. Kalau ada yang mungkin sih mendingan Nggak usah pakai training lagi atau pecat sekalian. Iya, nggak ada gunanya ya. Nah, Betul. dari pertama kali datang, oke, selamat pagi Bapak dan Ibu yang bergabung dalam tour bla 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 misalnya. Kita akan menempuh perjalanan selama sekian jam, sekian menit, sekian detik misalnya. Nanti akan itinerary sudah kami bagikan beberapa hari lalu. Di dalam perjalanan ini ada spot-spot yang akan kita berhenti, termasuk untuk ibadah misalnya, kayak gitulah ya. Iya, benar. Itu dikomunikasikan terus. Tugasnya kan mengkomunikasikan sama driver misalnya. Nanti kalau di Indomaret atau Alfamart atau apapun lah ya, supermarket, kita berhenti, harus ada tamu yang beli obat gitu. Nah, itu service tuh Mas. Artinya dari Mas Bayu naik, sebelum berangkat sampai ke naik entah itu mobil sewaan, elf atau mungkin bis, sampai tempat tujuan, tempat menginap, makan di mana, beli oleh-oleh di mana, free time di mana, berapa lama untuk free time, berapa lama durasi kalau kita dalam perjalanan melakukan ibadah, itu semua udah diatur Mas. Oleh tour leader ya. Tour leader. Nah, terus kemudian nanti pas mau titip barang pada saat misalnya udah check in di hotel, memang udah sepenuhnya biasanya diberikan sama pihak hotel, tapi tour leader itu mendampingi, memastikan barang-barangnya tamu keseluruhan itu nanti diberikan luggage misalnya, semacam tag untuk ini barang punya Mr. Haryo dan family misalnya gitu ya. Itu tugas tour leader. Jadi nggak putus tuh yang namanya jasa yang diberikan, baik berupa komunikasi dan apapun. Mas Haryo punya anak, terus tiba-tiba Mas Haryo bilang sama tour leader, Pak, saya mau berhenti ke apotek. Tiba-tiba tour leader, Pak, nggak bisa, jam perjalanan kita tuh udah diatur Pak, nggak boleh ada perjalanan. Nggak mungkin lah, marah dong. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih orang harus menjadi hospitable people, seperti
sapaan kita ke hospitable people yang Betul. lagi nonton ini. Jadi itu yang saya bilang di mungkin episode episode lalu, semua bidang itu emang menuntut orang untuk lebih punya aware yang tinggi terhadap orang lain, sehingga siapapun dia bisa kita berikan servis yang terbaik, mas. Apalagi jika udah pekerjaan kita, mas. Iya, profesional lah ya. Analoginya kalau kita bisa level ya bidang pekerjaan terkait itu dari A sampai Z, do's and don'ts, apa saja itu semua kita aplikasikan. Jangan sampai ada loss, jangan sampai ada skip dari itinerary dan sebagainya yang kemudian bikin susah tahu walaupun satu orang. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Wah, ini kebetulan karena saya udah bicara sih sebelumnya kalau saya sebenarnya cita-citanya jadi tour guide gitu ya, pengen gitu lah bisa, tapi emang kayaknya agak sulit ya, karena kayak itu butuh pelatihan khusus ya. Ya, Bener nggak sih mas? sebenarnya sih akhirnya semua bidang profesi itu pasti butuh pelatihan. Iya, nggak bisa sembarang ya. Jadi memang menarik sih, banyak orang yang pengen jadi tour guide itu karena memang jalan-jalan taman Iya. gitu ya, terus kemudian mencoba rekreasi ke tempat-tempat baru tanpa ngeluarin duit tuh, malah dibayar. Yes. Dapat tip pula. Wah itu tuh di dalam dunia hospitality tuh tip itu gila sih. Kadang-kadang kalau Mas Bayu di hire, kita ngomongin angka deh. Iya. Misalnya Mas Bayu itu tour leader untuk profesi sekali trip 5 juta misalnya ya. Itu memungkinkan tuh nilai segitu, Misalnya, memungkinkan ya. tiba-tiba di luar itu Mas masih bisa dapat tambahan dari tamu. Karena ada tamu yang senang banget nih sama cara Mas Bayu komunikasi dan sebagainya, itu bisa dapat atau orang yang ngasih angkot 500.000, nanti ada lagi yang ngasih 300.000, ngasih lagi 200.000, jadi sampai bisa person yang kerja di industri hospitality atau pariwisata itu harus bisa begitu. Oke, secara garis besar sih ya sudah lumayan Iya. paham ya. Tapi apa? Kira-kira kalau saya nih mau jadi tour guide, Atau leader ya. handicap paling berat tuh apa sih mas biasanya? Bahasa Oke, itu bahasa ya. di dalam industri hospitality apapun, waiters resto tadi kita udah sempat singgung kemarin gitu ya, atau mungkin ya security. Oh iya. Ya, nggak bisa dong security misalnya ngucapin kepada tamu ekspatriat atau bule tetap selamat pagi, Iya. walaupun baik ya karena di negara Indonesia, tapi sebisa mungkin harus good morning sir kalau kita ke Bali. Iya. Nah kalau kita ke Bali itu udah luas-luas tuh mas. Kenapa? Karena dia bertahun-tahun itu ngadepin tamu memang Iya. orang-orang luar negeri banyak yang bekerja di sana. Nah, jadi yang paling berat tuh sebenarnya nomor satu bahasa. Bahasa ya. Skillnya itu nggak Bahasa. terlalu susah. Apa susahnya skill senyum? Iya. Apa iya, susahnya iya. skill ngebawa minuman atau mungkin speech di Speech depan lah, orang yang speech lah ya. bukan kayak tour guide tadi ya. Mm. Nggak ada yang susah sebetulnya. Kalau kita mau ngobrol itu gampang banget. Nah, tapi bahasa yang harus disesuaikan sama bidang di mana kita memang akan membawa banyak tamu dari mancanegara. Oke Mas Haji, kalau Ya. sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu F&B produk di episode-episode sebelumnya, F&B service. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton episode sebelumnya untuk Yes. mengetahui apa itu F&B produk dan apa itu F&B service. Juga baru kemarin kita membahas tentang macam-macam service, ya, termasuk hari ini kita bahas masalah service tour and travel. Mungkin yang saya menjadi sebuah ide buat next episode-nya, kita kan segmen hospitality nih mas. Yes. Nah, saya kalau berbicara hospitality ke orang-orang umum, banyak yang ngira itu rumah sakit. Oh iya betul. Ya karena sama-sama Wajar, hospital. wajar. Iya, hospitality. Iya. Saya punya ide gimana kalau nextnya kita membahas tentang servis rumah sakit. Good. Boleh banget tuh. Banyak banget yang bisa Boleh kita banget. kupas ya karena ya orang nggak akan terpikir rumah sakit emang ada pelayanan apa di rumah sakit. Iya, benar, Yang saya benar. handle aja orang sakit gitu Yes. ya. Apa orang sakit harus dilayani? Wah itu salah banget sih. Justru Nah. mindset itu yang harus dirubah bahwa ya orang sakit supaya jadi sehat itu malah harus bagaimana dilayani dengan baik gitu. mungkin itu akan lebih menarik buat minggu Ya. depan. Jadi buat hospitable people semua, kalau masih pengen tahu atau masih penasaran tentang servis rumah sakit, minggu depan nonton lagi. Yes. Ya, Pasti. jadi akan dapat info dari kita tentang bagaimana sih pelayanan rumah sakit itu kan. Yes pasti. Oke. Kita masuk ke situ minggu depan ya. Betul, jangan lupa buat teman-teman semua, buat hospitable people semua,
Kalau ada yang mau ditanyakan seputar dunia hospitality, apapun itu, boleh komen di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, tentunya di like juga, supaya kita makin banyak bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Siapa tahu nanti jawaban-jawaban kita itu dari pertanyaan-pertanyaan Betul. hospitable people yang nonton ini. Yes, malah mungkin bisa kita angkat jadi sebuah materi, topik supaya kita bisa bicarakan di sini. Baik, sehat-sehat semua, teman-teman hospitable people semua. Jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi. Ciao.